X, Y. Itu dia. Sehingga bentuk ini kan memenuhi aturan ini. Maka kita bisa mengatakan bahwa fxy sama dengan x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 kali y itu merupakan fungsi yang homogen berpangkat 4. Saya ulangi lagi, jadi fungsi xy x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 kali y itu adalah merupakan fungsi yang homogen berpangkat 4. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya fungsi xy adalah sama dengan eksponensial x per y plus tangen y per x, kan gitu. Kita akan membuktikan apakah fungsi ini itu homogen atau tidak. Maka kita akan merubah dulu menjadi lambda x, lambda y. Maka persamaan ini menjadi bagaimana kalau kita rubah menjadi lambda x, lambda y. Maka bentuk eksponensial ini akan menjadi eksponensial dalam kurung x-nya menjadi lambda x, y-nya menjadi lambda y. Ditambah tangen y per x, y-nya menjadi lambda y, x-nya menjadi lambda x. Maka bentuk ini, kalau lambdanya kita coret, akan menjadi apa? Lambdanya kan bisa kita coret untuk bentuk ini. Maka menjadi eksponensial x per y plus tangen y per x. Maka bentuk ini adalah sama dengan apa? Lambda pangkat 1, lambda pangkat 0, maaf ya. Lambda pangkat 0 kali fungsi x, y. Nah, karena lambda pangkat 0 itu kan 1 kali fungsi x, y. Akibatnya apa? Maka persamaan ini itu adalah homogen berpangkat 0. Karena dia kembali lagi ke fungsi x, y. Begitu ya. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Baik, sekarang saya akan menghapus ya, karena ini kalau nggak dihapus, saya nggak bisa menggerakkan ininya. Nah, sekarang, ini sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita punya fungsi x, y sama dengan 2x kuadrat plus x kali y pangkat 3. Nah, kita membuktikan apakah fungsi ini homogen atau tidak, gitu kan. Maka kita akan merubahnya menjadi lambda x, lambda y. Nah, maka kalau ada 2x kuadrat, kita rubah menjadi lambda x, maka menjadi apa? 2 kali lambda x pangkat 2. Kemudian x menjadi lambda x. Y pangkat 3-nya menjadi lambda y pangkat 3. Maka persamaan kita itu menjadi apa? Maka menjadi 2 lambda kuadrat x kuadrat. Yang ini menjadi lambda pangkat 4 x kali y pangkat 3. Nah, bentuk ini akan faktornya yang sama untuk lambdanya kan lambda pangkat 2. Maka menjadi lambda pangkat 2 kali
2x kuadrat plus lambda kuadrat XY pangkat 3. Ini bentuk ini kan bukan merupakan fungsi fxy. Ya toh, yang ada di dalam kurung ini kan bukan fungsi fxy, betul tidak? Ini bukan fungsi fxy. Akibatnya apa? Maka bentuk persamaan C ini kita katakan sebagai fungsi yang tidak homogen, karena tidak bisa berubah menjadi lambda pangkat N kali fungsi XY, karena tidak bisa berubah menjadi lambda pangkat N fungsi X kali Y. Maka ini soal nomor C merupakan persamaan yang tidak homogen. Nah, ini tadi baru contoh tentang fungsi yang homogen. Padahal kita materinya adalah persamaan diferensial, bukan fungsi. Sekarang kalau kita mengatakan PD itu disebut homogen, itu bagaimana? PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu disebut homogen itu ketika bagaimana ya, kan gitu. Maka sekarang kita lihat dulu. Kita kembali lagi ke definisi kita. Bentuk PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita itu adalah MXY DX plus NXY DY sama dengan 0. Nah, saya ulangi lagi. PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita bentuk umumnya kan MXY DX plus NXY DY sama dengan 0. Ini disebut homogen ketika apa? Di sini ada dua fungsi, yaitu MXY dan NXY. Maka PD tingkat 1 dan berpangkat 1 ini disebut homogen ketika masing-masing fungsi ini, ya fungsi kita apa tadi? MXY dan NXY. Fungsi kita adalah MXY, NXY. Jadi PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita yang berbentuk MXY DX plus NXY DY sama dengan 0 itu disebut PD yang homogen ketika masing-masing MXY dan NXY-nya keduanya fungsi tersebut adalah homogen dan berpangkat sama. Maka kita bisa mengatakan seandainya PD tingkat 1 dan berpangkat 1 ini adalah homogen berpangkat 3. Maka MXY-nya adalah homogen berpangkat 3 dan NXY-nya juga homogen berpangkat 3. Itu kata wajib. Jadi kalau ada fungsi MXY DX plus NXY DY sama dengan 0, itu disebut homogen ketika masing-masing fungsi MXY dan NXY, kedua fungsi tersebut masing-masing adalah fungsi yang homogen dan berpangkat sama. Jadi kata kuncinya adalah itu. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, tadi kan syarat bentuknya. Sekarang cara penyelesaiannya. Kalau kita punya PD tingkat 1 dan berpangkat 1, itu disebut homogen ketika PD tingkat 1 dan berpangkat 1 tersebut itu bisa dirubah menjadi bentuk. Nah, bentuk yang pertama itu bisa dirubah bentuk menjadi MXY DX plus NXY DY sama dengan 0. Itu perubahan bentuk yang pertama. Perubahan bentuk yang kedua atau itu dapat dirubah menjadi
Y per X dx plus NY per X dy sama dengan 0. Nah, kedua bentuk ini menjadi dasar penyelesaian PD homogen kita. Tinggal Anda pilih saja, apakah Anda merubahnya menjadi bentuk X per Y atau bentuk Y per X. Silakan. Jadi, untuk menyelesaikan PD homogen, PD tingkat 1 dan tingkat 1 yang homogen, kita dapat merubah menjadi bentuk Y per X boleh, menjadi bentuk X per Y juga boleh. Taruhlah kita sekarang kita merubahnya menjadi bentuk Y per X. Jadi PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita ini akan kita rubah menjadi bentuk Y per X. Sehingga PD-nya menjadi bagaimana? Ya, MY per X dx plus NY per X dy sama dengan 0. Jadi Anda untuk menyelesaikan PD yang homogen itu bisa dirubah menjadi apa tadi? Bentuk X per Y boleh, bentuk Y per X juga boleh, terserah. Nah, kalau memilih, bagaimana cara memilih? Apakah kita merubah menjadi bentuk Y per X atau X per Y? Tergantung. Yang lebih mudah diselesaikan bentuk yang mana? Jadi untuk memilih bentuk Y per X atau X per Y, dasar memilih kita adalah yang lebih mudah untuk diselesaikan bentuk yang mana? Kalau yang mudah diselesaikan bentuknya itu adalah X per Y, maka PD-nya ya fungsinya dirubah menjadi X per Y. Tetapi kalau mudah diselesaikan dalam bentuk Y per X, maka PD-nya ya dirubah menjadi bentuk Y per X. Jadi merubahnya tergantung dasar yang mana yang paling mudah untuk diselesaikan. Itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kita sudah merubah PD kita itu menjadi bentuk Y per X. Sehingga fungsi kita menjadi MY per X dx plus NY per X dy sama dengan 0. Udah. Berarti sekarang kita kan sudah merubah menjadi bentuk Y per X. Kita sudah merubahnya menjadi bentuk Y per X. Bentuk baru kita yaitu Y per X. Itu kita misalkan. Kita kan sudah sudah merubahnya menjadi bentuk Y per X. Maka bentuk Y per X ini akan kita misalkan menjadi bentuk baru. Jadi Y per X kita akan kita rubah menjadi bentuk baru. Sekarang kalau misal bentuk barunya itu adalah U, maka kita buat Y per X-nya adalah sama dengan U. Karena Y per X sama dengan U, maka Y itu ya sama dengan U per X. Maka Y-nya adalah sama dengan U per X. Akibatnya apa? Karena di sini ada bentuk derivatif. Saya di kamar depan aja ganggu nanti. Kau dengar? Saya yang terganggu.
Nah, iya toh. Ntar ya, saya pindah posisi dulu. Udah, kamu di sini aja, Ibu tadi kamar depan aja. Ya udah, kamu di sini aja. Enggak, Ibu yang di luar sana. Ibu yang Ibu saya. Ayo cepetan, ini waktunya. Saya ngomongnya kan. Iya kan, ini dia. Saya kan. Jangan makanya. Nanti kalau lagunya Pak kedengar. Nah, sekarang kalau Y per X semua pakai zoom ya, jadi saya harus memposisikan. Tolong meja kecilnya pindah ya. Tolong dulu. Anak saya baru zoom, jadi saya udah enggak ditolak, udah. Itu apa? Nah, sekarang kalau kita merubahnya menjadi bentuk Y per X, kita merubahnya menjadi bentuk Y per X. Maka Y per X itu kita rubah menjadi bentuk baru, yaitu U. Y per X kita sama dengan U. Maka Y kita ya sama dengan UX, ya tidak? Karena Y per X kita adalah sama dengan U. Y per X itu sama dengan U. Maka Y itu ya sama dengan UX. Y sama dengan UX. Maka karena di sini ada derivatif DX, ada derivatif DY, maka Anda boleh merubahnya menjadi bentuk DX dan bentuk DY baru boleh. Tapi kalau kita punya bentuk Y per X sama dengan U, itu lebih enak, lebih mudah kalau kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan U kali X. Ini lebih sederhana daripada kita merubahnya menjadi X sama dengan Y per U. Jadi karena bentuk kita adalah Y per X, maka lebih enak Anda merubahnya menjadi bentuk U kali X daripada X sama dengan Y per U. Karena bentuk Y sama dengan UX jauh lebih sederhana daripada Y per U. Karena kalau nanti diderivatifkan, bentuk Y per U kan bentuk derivatifnya sedikit ribet ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita sudah merubahnya menjadi bentuk Y sama dengan UX. Maka DY kita menjadi UDX, menjadi, sebentar saya mau menggerakkan ke atas. Nggak enaknya kalau pakai zoom ini ya. Kalau di sepada langsung klakit-klakit gitu ya. Tapi kalau ini saya harus merubah. Nah, Y kita adalah U kali X. Maka DY kita sama dengan UDX plus X DU. Ya kan? Sehingga kalau ini kita masukkan ke PD kita. PD kita adalah ini. PD kita adalah MY per X DX plus MXY DY sama dengan 0. Padahal Y per X kita adalah U.
DY kita adalah ini. Sehingga bentuk baru kita menjadi bagaimana? Bentuk baru kita menjadi MU/DX plus NU. D-nya berubah menjadi apa tadi? ODX plus XDU. Sama dengan 0. Nah, sekarang kalau bentuk ini kita rubah sekarang. Kita kelompokkan. Yang ada DX kita kelompokkan dengan DX. Yang ada DY kita kelompokkan dengan DY. Sehingga menjadi apa? MU plus U NU kurung tutup DX plus X NU DU. Ya toh, kalau kita kelompokkan yang bentuk yang sama kan ini, bentuk yang sama kan ini. Ini ada DX, ini ada DX juga. Sekarang kalau kita kelompokkan yang DX dengan DX, yang DU dengan DU, maka menjadi bagaimana sekarang? Sekarang ini adalah PD dengan apa? Variabel yang tercampur, tetapi mudah dipisahkan. Ya tidak? PD ini kan PD dengan variabel yang tercampur, tetapi mudah dipisahkan. Karena ini derivatifnya terhadap X. Fungsi kita, fungsi U. Ini derivatifnya terhadap U, tapi ada X. Maka jelas yang saya centang ini adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang tercampur, tetapi mudah dipisahkan. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kan gitu ya. Cara menyelesaikannya berarti persamaan ini itu kita bagi dengan variabel yang tercampur. Maka kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan MU plus U kali NU kali X. Ya tidak? Ya toh, kanan yang bercampur kan X dan ini. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi DX per X plus NU. Ya toh, kalau di NU per apa? MU plus UNU kali DU sama dengan 0. Nah, ini adalah PD dengan variabel yang sudah terpisah. Karena tadi kita sudah membaginya dengan variabel yang tercampur. Maka bentuk penyelesaiannya bagaimana? Maka langsung diintegralkan. Sehingga integralnya menjadi bagaimana? Integral dx per x plus integral nu per mu plus nu kali du sama dengan, ini harusnya konstanta ya. Integral 0 itu adalah konstanta. Ini harusnya konstanta. Maka kita memperoleh penyelesaian seperti ini. Baik, sekarang akan kita lihat contoh berikut. Akan kita lihat contoh berikut. Bentar ya. Saya supaya bisa menggerakkan. Nah, ini saya hapus dulu. Oh, ternyata kalau dia digerakkan, tentunya tetap bergerak ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Ya. Kita lihat contoh berikut. Kita punya X kuadrat minus XY plus Y kuadrat DX minus XY DY sama dengan 0. Kita punya bentuk ini. Kita akan menyelesaikan. Yang jelas ini PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Tetapi apakah PD ini homogen atau tidak? Kan gitu. Ini jelas PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Tetapi apakah PD ini homogen atau tidak? Maka akan kita buktikan. Nah, kita akan buktikan. Fungsi MXY kita itu adalah
X kuadrat minus XY plus Y kuadrat. Itu adalah NXY kita. NXY kita apa? NXY kita adalah negatif XY. Ya toh? Sekarang kalau kita mau membuktikan PD tingkat 1 dan berpangkat 1, itu adalah homogen atau tidak, dengan cara apa? Kita harus membuktikan apakah masing-masing fungsi MXY dan NXY tersebut itu homogen dan berpangkat sama. Kata kuncinya kan itu. Maka sekarang kita akan membuktikan dulu. MXY kita adalah X kuadrat minus XY plus Y kuadrat. Akan kita buktikan apakah MXY ini homogen atau tidak. Maka tinggal kita rubah aja menjadi fungsi lambda X, lambda Y. Maka menjadi apa? X kuadratnya menjadi lambda X kuadrat. X-nya menjadi apa? Lambda X kali lambda Y. Y kuadratnya menjadi apa? Lambda Y kuadrat. Sekarang kalau ini kita jabarkan, maka menjadi bagaimana? Lambda kuadrat kali X kuadrat. Yang ini menjadi apa? Lambda kuadrat kali XY. Yang ini menjadi apa? Lambda kuadrat kali Y kuadrat. Masing-masing mempunyai bentuk pangkat lambda dengan pangkat yang sama, yaitu pangkat 2. Maka lambda pangkat 2-nya kita keluarkan. Maka menjadi apa? Lambda pangkat 2 kali X kuadrat minus XY plus Y kuadrat. X kuadrat minus XY plus Y kuadrat kan MXY. Maka jelas MXY kita itu adalah homogen berpangkat 2. Jadi MXY kita adalah homogen berpangkat 2. Sekarang kita akan membuktikan yang NXY kita. NXY kita adalah negatif X kali Y. Akan kita buktikan apakah homogen atau tidak, kan gitu. Maka kita akan merubah menjadi lambda X kalikan lambda Y, kan gitu. Maka menjadi apa? Lambda X kali lambda Y itu jelas menjadi lambda pangkat 2 negatif X Y, negatif lambda pangkat 2 X kali Y. Maka menjadi apa? Lambda kuadrat kali negatif XY. Negatif XY kan sama dengan NXY. Maka kesimpulannya apa? NXY kita adalah homogen berpangkat 2. Jadi NXY kita adalah fungsi yang homogen berpangkat 2. Nah, kesimpulannya apa sekarang? MXY kita homogen berpangkat 2. NXY kita juga homogen. NXY kita juga homogen berpangkat 2. Akibatnya apa? Maka PD kita, PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita, yaitu X kuadrat minus XY plus Y kuadrat kali DX minus XY DY adalah merupakan PD yang homogen berpangkat 2. Jadi ini adalah PD yang homogen berpangkat 2. Nah sekarang kita akan menyelesaikan. PD kita adalah PD yang homogen berpangkat 2. Sekarang kita mau menyelesaikan PD homogen kita. Untuk menyelesaikan PD homogennya kita bagaimana tadi? Kita bisa merubah menjadi bentuk Y per X atau apa? X per Y, ya toh? Jadi untuk menyelesaikan PD homogen kita,
kita bisa merubah menjadi bentuk Y per X boleh, X per Y juga boleh. Sekarang kita akan merubah menjadi bentuk Y per X. Karena yang akan kita, terserah Anda mau merubah menjadi bentuk X per Y juga boleh. Menjadi bentuk Y per X juga boleh. Terserah ya. Sekarang saya akan merubah menjadi bentuk Y per X. Maka supaya kita berubah menjadi bentuk Y per X, maka persamaan kita akan kita bagi dengan X kuadrat. Nah, persamaan kita ini kita bagi dengan X kuadrat. Maka menjadi apa? Kalau kita bagi dengan X kuadrat, maka menjadi 1 minus X per Y per X kuadrat. Ya toh? Minus X per Y per X kuadrat. Maka menjadi negatif Y per X. Sekarang yang Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Maka menjadi apa? Ya Y kuadrat per X kuadrat kali DX. Sekarang bentuk yang negatif XY, DY, dibagi dengan X kuadrat. Maka menjadi apa? Maka menjadi negatif Y per X DY. Sehingga PD kita itu adalah ini. Hasil PD kita adalah ini setelah kita bagi dengan X kuadrat. Maka bentuk baru kita kan bentuk Y per X. Ya tidak? Nah, karena bentuk PD kita yang baru adalah Y per X, maka Y per X itu kita misalkan menjadi bentuk baru. Yaitu kita misalkan Y per X kita adalah sama dengan U. Y per X kita adalah sama dengan U. Nah, karena Y per X sama dengan U, kita akan rubah menjadi Y sama dengan U kali X seperti tadi. Berarti DY kita ya UDX plus XDU. Maka PD kita ini menjadi bagaimana kan gitu. Maka menjadi 1 minus U plus U kuadrat DX minus U kali DY-nya berubah menjadi ini. UDX plus XDU. UDX plus XDU sama dengan 0. Bentuk kita menjadi itu. Sekarang kita kelompokkan. Yang ada DX dengan DX. Yang ada DU dengan DU. Sekarang yang bentuk DX dulu. Bentuk yang ada DX-nya adalah 1 minus U plus U kuadrat. Yang sebelah sini adalah negatif U kuadrat. Yang sebelah sini adalah negatif U kuadrat. Ini kan. Yang ini U kali U kan negatif U kuadrat. Kali DX. Minus sekarang yang ada DU-nya. Maka menjadi negatif U kali X kali DU sama dengan 0. Sehingga bentuk kita adalah ini. U kuadrat dikurangi dengan U kuadrat habis. Sehingga persamaan kita menjadi apa? 1 minus U DX minus U kali X DU sama dengan 0. Ini PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang tercampur tetapi mudah dipisahkan. Sekarang persamaan ini akan kita bagi dengan apa yang bercampur. Berarti 1 minus U kali X. Ya toh? Kalau persamaan ini kita bagi dengan 1 minus U kali X, maka hasilnya menjadi ini. DX per X minus U 1 min U DU sama dengan 0. Maka kita menjadi ini. Ini adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1
dengan variabel yang sudah terpisah. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini akan kita selesaikan. Oh, ini ngikut ya. Bentar, ngikut. Bentar ya. Dan saya hapus dulu. Nah, sekarang kita merubahnya menjadi bentuk. Bentar ya. Nah, ini bentuk kita akan kita rubah menjadi dx per x negatif u per negatifnya saya keluarkan. Yang di penyebutnya negatifnya saya keluarkan menjadi negatif u min 1, ya kan? Negatifnya saya rubah sehingga menjadi sama dengan apa? Negatif dibagi dengan negatif, maka dia menjadi positif. Sehingga bentuk kita menjadi bagaimana? Maka bentuk baru kita itu menjadi dx per x plus u per u min 1 du sama dengan 0. Bentuk baru kita adalah ini. Nah, bentuk baru kita adalah ini. Dx per x plus u per u min 1 du sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mengintegralkan. Kalau kita integralkan bentuk u per u min 1 bukan integral bentuk baku. Sehingga untuk menyelesaikannya akan kita rubah. Bentuk u kita rubah menjadi u min 1 plus 1. Bentuk u kita rubah menjadi u min 1 plus 1. Sehingga kalau ini kita coret, maka persamaan kita menjadi bagaimana? Dx ini u min 1 per u min 1. 1 ya, tinggal 1 per u min 1. Bentuknya adalah ini. Nah, persamaan kita tinggal kita integralkan. Maka hasil integralnya menjadi bagaimana? Ln x plus integral 1 kali du adalah u. Integral du per u min 1 dan u min 1 plus ln konstanta. Samaan kita adalah itu. Sehingga hasilnya menjadi bagaimana? Maka persamaan kita pindah ruas. Sehingga menjadi apa? Ln u sama dengan ln konstanta minus ln x minus ln u min 1. Bentuknya adalah itu. Sehingga persamaan kita menjadi apa? U sama dengan ln c per, karena pengurangan maka dia menjadi pembagian ya, kalau pengurangan bentuk ln. Maka menjadi x kali u min 1. Nah, padahal u tadi kita adalah y per x. Sehingga kalau ini disederhanakan menjadi bentuk ln c per y min x. Ya, tahu ini coret-coret maka menjadi ini. Nah, sekarang u kita adalah y per x. Y per x sama dengan ln c per y min x. Bentuknya adalah ini. Ln c sama dengan y per x sama dengan ln c per y min x. Nah, karena kita mau menghilangkan ln, maka menjadi apa? Eksponensial y per x sama dengan c y min x, kan gitu. Sehingga kalau ini kita selesaikan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Baik, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Sederhana ya, karena kalau materinya PD tingkat 1 dan berpangkat 1, itu PD-nya masih sederhana. Sekarang kita lihat, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat contoh yang
Bentar, saya gedekan dulu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Kita punya 2x dy minus 2y dx sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat dx. Gitu ya. Nah, ini jelas PD tingkat 1 dan berpangkat 1 ya. Cuma untuk penyelesaiannya akan kita kelompokkan. Yang ada dx dengan dx, yang ada dy kita kelompokkan dengan dy. Maka kalau ini kita kelompokkan, kita akan memperoleh hasil ini, yaitu akar x kuadrat plus 4y kuadrat plus 2y kali dx minus 2x dy sama dengan 0. Ini jelas PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Nah, apakah PD-nya ini homogen atau tidak? Kan gitu. Apakah PD-nya ini homogen atau tidak? Maka untuk menyelesaikannya, tinggal kita buktikan. MXY kita apa? MXY kita adalah akar X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 2Y. Ya tidak, itu MXY kita. NXY kita apa NXY-nya? NXY-nya adalah negatif 2X. MXY-nya adalah akar X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 2Y. Sementara NXY-nya adalah negatif 2X. Saatnya kita buktikan. Maka kalau ini kita buktikan, MXY-nya dulu akan kita rubah menjadi lambda X, lambda Y. Jadi MXY-nya itu akan kita rubah menjadi lambda X, lambda Y. Maka menjadi bagaimana? Akar yang X kuadratnya kalau dirubah menjadi fungsi lambda, maka menjadi lambda X pangkat 2. Plus 4, Y kuadratnya menjadi apa? Lambda Y kuadrat. Berarti persamaan kita ya akar lambda X kuadrat plus 4 lambda Y kuadrat. Sekarang yang 2Y, Y-nya menjadi lambda Y. Nah, sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Ini lambda kuadratnya kan bisa kita keluarkan yang ada di dalam akar. Maka kalau ada akar lambda kuadrat kan menjadi lambda ya. Ini menjadi lambda. Maka persamaan kita menjadi apa? Lambda dalam kurung akar X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 2Y. Yang ada di dalam kurung kan MXY. Yang ada di dalam kurung adalah MXY. Kesimpulannya apa? Maka MXY kita itu adalah fungsi yang homogen berpangkat 1. Fungsi yang homogen berpangkat 1. Sekarang yang NXY kita. NXY kita adalah negatif 2X. Ya tidak, tadi NXY kita adalah negatif 2X. Akan kita rubah menjadi fungsi lambda. Maka menjadi negatif lambda 2X. Maka, oh ini kurang 2 ya. Ini kurang 2. Harusnya ada 2-nya. Ini harusnya ada 2-nya. Kurang 2 saya ngetiknya. Maka persamaan kita ini harusnya ada angka 2 ya. Ini harusnya ada angka 2. Menjadi lambda negatif 2X. Nah, yang ada di dalam kurung negatif 2X kan sama dengan negatif 2X itu kan sama dengan NXY. Maka ini fungsi ini NXY kita adalah fungsi yang homogen berpangkat 1. Nah, sekarang kesimpulannya apa? NXY kita homogen berpangkat 1.
MXY kita homogen berpangkat 1, maka jelas karena MXY dan NXY merupakan masing-masing merupakan fungsi yang homogen dan mempunyai pangkat yang sama, maka jelas PD kita adalah PD yang homogen berpangkat 1. Ya tidak, karena MXY-nya homogen berpangkat 1. NXY-nya juga homogen berpangkat 1. Maka jelas PD kita adalah PD yang homogen berpangkat 1. Nah, sekarang saatnya kita selesaikan. Jadi PD kita adalah homogen berpangkat 1. Sekarang akan kita selesaikan. PD kita adalah ini. Akar X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 2Y dx minus 2X dy sama dengan 0. Ya kan? Kita mau merubahnya menjadi bentuk Y per X boleh, X per Y juga boleh, silakan saja. Nah, sekarang kalau persamaan ini akan saya rubah menjadi Y-nya adalah U kali X. Sehingga dy-nya adalah U dx plus X du. Nah, sekarang yang ada di bawah akar dulu. X kuadrat plus 4. Y-nya tadi kan U kali X. Maka menjadi U kali X kuadrat. Plus 2Y. Y-nya kan sama dengan U kali X. Dx. Minus 2X. Dy-nya adalah U dx plus X du. Bentuk kita adalah itu. Sekarang akan kita kelompokkan yang ada dx dengan dx, yang ada du dengan du. Maka menjadi bagaimana kalau kita kelompokkan? Jangan lupa absen di sepada ya. Tetap absennya di sepada. Nah, sekarang kita kelompokkan yang ada dx dengan dx, yang ada du dengan du. Maka bentuk kita menjadi apa? Akar X kuadrat plus 4UX kuadrat plus 2UX. Yang ini, yang untuk dx-nya kan ada 2XU. Yang ini kan? Nah, menjadi ini tinggal kita masukkan di sini. 2UX kali dx minus yang ini, yang du. Menjadi apa? Minus 2X kuadrat du. Yang ini dan ini dicoret habis. Yang ada di bawah akar, X kuadratnya dikeluarkan. Maka persamaan kita menjadi apa? Akar X kuadrat 1 plus 4U kuadrat. Yang ini kan, X kuadratnya kan dikeluarkan. Maka menjadi X kuadrat kali 1 plus 4U kuadrat kali dx. Yang ini habis. Minus 2x kuadrat du sama dengan 0. Bentuk kita adalah ini. Sehingga kalau ada akar x kuadrat itu apa? Ya x kan. Akar x kuadrat adalah x. Akar x kuadrat ya x. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Sehingga persamaan kita ya tinggal ini. X akar 1 plus 4U kuadrat dx minus 2X kuadrat du sama dengan 0. Bentuk kita adalah ini. Nah, ini adalah PD dengan variabel yang tercampur, tetapi mudah dipisahkan. Maka persamaan kita rubah menjadi 2du per akar 1 plus 4u kuadrat minus dx per x. Ya tidak. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita rubah. Persamaan ini kita rubah. Yang ada di bawah akar, 4-nya kita keluarkan.
maka menjadi 4 kali U kuadrat plus 1/4. Karena 4-nya kita keluarkan. Kali DU minus DX per X sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita selesaikan, akar 4 kan 2, maka dia bisa keluar. Maka menjadi 2/2 akar U kuadrat plus 1/4 DU minus DX per X. Bentuknya adalah ini. Sehingga 2/2 habis. 2/2 kan dicoret habis ya. 2/2 dicoret habis. Sehingga bentuk kita menjadi apa? DU per akar U kuadrat plus 1/4 minus DX per X sama dengan 0. Ini bentuk ini tinggal kita integralkan ya. Bentuk ini tinggal kita integralkan. Kedua-duanya bentuk baku ya. Kedua-duanya bentuk baku. Sehingga bisa langsung diintegralkan. Ya toh kan ada DX per akar X kuadrat plus A kuadrat kan ada bentuk itu ya tidak? Itu kan integral bentuk baku. Ada DU per, ada DX per akar X kuadrat plus A kuadrat. Itu kan integral bentuk baku. Sehingga langsung kita selesaikan. Nah, sehingga hasil integralnya dari bentuk ini adalah ini. Ln U plus akar integral ini. U plus akar U kuadrat plus 1/4 minus ln X. Minus ln X. Sama dengan ln C1. Nah, sekarang kalau kita lihat, maka bentuk ini menjadi bagaimana? Nah, tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Tinggal masalah penyederhanaan. Baik, ini tinggal masalah penyederhanaan, bukan sesuatu yang membingungkan. Bisa dibaca sendiri. Kan sudah ada di modul. Sudah ada di modul. Ini tinggal masalah penyederhanaan. Tinggal Anda lihat saja. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan supaya kita sampai ke PD tidak homogen. Nah, baik. Untuk soal yang nomor 3 bukan sesuatu yang aneh. Silakan Anda pelajari. Ini penyelesaiannya dengan pecahan parsial. Nah, kemudian soal nomor 4 juga bukan sesuatu hal yang aneh. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke persamaan tidak homogen. Untuk ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke persamaan tidak homogen ya. Tadi yang A adalah persamaan homogen, sekarang kita masuk ke persamaan yang B, yaitu persamaan tidak homogen. Nah, bentuk persamaan tidak homogen itu ada 2, yaitu persamaan yang berbentuk AX plus BY plus CDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Di mana A, B, C, P, Q, R ini adalah konstanta atau tetapan. A, B, C, P, Q, R adalah konstanta atau tetapan. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dari PD tidak homogen. Bentuk yang keduanya adalah ini. Oh, masih di bawah ya. Bentuk yang keduanya ini. Nah, bentuk kedua dari PD tidak homogen adalah ini. Berbentuk Y kali fungsi X kali Y dx plus X kali GXY. DY sama dengan 0. Ini adalah bentuk kedua dari fungsi tidak homogen. Dari PD tidak homogen, bentuknya adalah bentuk yang pertama tadi apa? AX plus BY plus C plus C DX plus
PX plus QY plus R DY sama dengan 0. Bentuk yang keduanya PD yang tidak homogen adalah seperti ini. Baik, kita ke bentuk yang pertama dulu. Bentuk yang pertama dulu. Bentuk yang pertama dulu yaitu ini. Nah, kita masuk ke bentuk PD tidak homogen. Bentuk yang pertama yaitu AX plus BY plus CDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0. ABCPQR-nya adalah tetapan. Nah, untuk menyelesaikan PD tidak homogen bentuk yang pertama, itu ada kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi untuk menyelesaikan PD tidak homogen bentuk yang pertama, itu ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama ketika apa? A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka akan terpenuhi bahwa AQ min BP ya jelas tidak sama dengan 0. Demikian juga BR min CQ juga tidak sama dengan 0. Nah, sekarang karena A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, maka untuk menyelesaikannya, masing-masing kita misalkan menjadi bentuk baru. Bentuk barunya apa? Yaitu AE plus B plus C, kita rubah menjadi bentuk baru yaitu U. Demikian untuk PX plus QY plus R, itu kita rubah menjadi bentuk baru yaitu V. Nah, bentuk baru kita ini kita turunkan. Maka kita akan mendapatkan apa? DU ya sama dengan ADX, kalau kita turunkan kan, DU sama dengan ADX plus BDY. C konstanta kita turunkan 0. Maka kita akan mendapatkan hasil DU sama dengan ADX plus BDY. Nah, sekarang kalau kita untuk bentuk yang kedua, yaitu PX plus QY plus R sama dengan V. Kita turunkan, maka menjadi apa? DV sama dengan PDX plus QDY kalau kita turunkan. Sekarang yang akan kita cari dulu, karena kita mempunyai bentuk baru. Akibatnya apa? DX dan DY kita mestinya akan berubah. Ya tidak. Karena kita punya fungsi baru. Maka bentuk DX dan DY-nya mesti akan berubah. Nah, sekarang yang akan kita cari DX terlebih dahulu. Maka kalau yang kita cari itu adalah DX, maka DY harus kita eliminasi. Karena yang kita cari itu adalah DX, maka DY akan kita eliminasi, kita usir. Cara mengusir DY bagaimana? Maka persamaan pertama, kalau yang kita usir itu adalah DY, maka persamaan pertama kita kalikan dengan Q. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan B. Karena yang kita cari adalah DX. Maka DY harus kita eliminasi. Maka akan menjadi bagaimana? Kalau yang atas itu kita kalikan dengan Q dalam rangka mengusir DY, yang bawah kita kalikan dengan B untuk mengusir DY, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Persamaan yang pertama kalau kita kalikan dengan Q,
maka menjadi QDU. Sama dengan apa? AKI DX plus BQ DY. Ya kan? Sekarang persamaan yang kedua. Kita kalikan dengan B. Maka menjadi bagaimana? BDV sama dengan BPDX plus BQDY. Ya tidak? Kita yang akan kita cari adalah DX. Tadi dengan cara mengeliminasi DY. Maka ini kalau kita kurangkan menjadi bagaimana? Kalau kita kurangkan, maka menjadi apa? QDU min BDV. Sama dengan apa? AKI min BP DX. Yang BQ ini kan habis, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Akibatnya DX ketemu. DX tinggal apa ya? DX berarti sama dengan QDU min BDV per AKI BP. DX kita adalah ini. QDU min BDV per AKI BP. Itu adalah DX baru kita. Sekarang kita akan mencari DY kita. Yang kita cari adalah DY. Kalau yang kita cari adalah DY, maka DX dieliminasi. Maka persamaan pertama, supaya DX tereliminasi, maka persamaan pertama kita kalikan dengan P. Persamaan kedua, kita kalikan dengan A untuk mengeliminasi DX. Maka persamaan kita idem dengan untuk mencari DX, ya toh. Maka DY kita, untuk mencari DY kita, maka persamaannya idem dengan cara mencari DX ya. Karena yang persamaan atas itu dikalikan dengan P, maka menjadi apa? PDU sama dengan APDX plus BPDY. Yang bawah sekarang. Ini kita kalikan dengan A, maka menjadi ADV sama dengan APDX plus AQDY. Kemudian kedua persamaan ini kita kurangkan. Maka akan menjadi bagaimana kalau kita kurangkan? Maka menjadi PDU min ADV. PDU min ADV. Sama dengan apa? Maka menjadi sama dengan BP min AKI DY. DY ketemu. DY adalah ini, ya toh. ADV min PDU per AKI BP. Itu adalah DY kita. DX, UV, DX baru, DY baru kita masukkan ke persamaan asli kita. Sehingga persamaan asli kita menjadi bagaimana? AX plus BY plus C kan tadi U. DX-nya adalah ini tadi. DX-nya adalah ini. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Menjadi ini U kali DX. DX kita adalah ini. Yaitu QDU min BDV per AKI min BP plus V, ini kan V, ini V. V kali DY, DY baru kita adalah ini. ADV min PDU per AKI, per AKI BP, bentuk baru kita adalah itu. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Nah, penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Tuh, penyebutnya adalah sama, yaitu AKI min BP. Penyebutnya sudah sama, AKI min BP. Sehingga kalau ini kita kalikan dengan AKI min BP, persamaan baru kita menjadi bagaimana? Persamaan baru kita menjadi U kali QDU min U B ini ya
kali B, BU kali DV, plus yang ini VA DV, min VP DU, sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan yang DU dengan DU, yang DV dengan DV. Maka kita mendapatkan hasil persamaan kita adalah ini. UQ min PV DU plus VA min BU DV sama dengan 0. Ini adalah PD yang homogen. Untuk menyelesaikannya seperti langkah tadi. Sekarang kemungkinan yang kedua. Tadi kemungkinan yang pertama kan A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Sekarang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ketika A per P sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. A per P sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Nah, sekarang kalau untuk bentuk yang sama dulu, A per P itu sama dengan B per Q. Maka akibatnya apa? A kali Q min BP, ya sama dengan 0. Karena A per P sama dengan B per Q. Maka A Q min BP ya sama dengan 0. Nah, bentuk baru kita yang sama, kita rubah menjadi bentuk baru, yaitu M. A per P kan sama dengan B per Q sama dengan M. Maka akibatnya apa? Maka A ya sama dengan PM. B-nya sama dengan apa? QM. Bentuknya kita berubah sekarang. PD kita tadi adalah ini. AX per BY plus TDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0. A-nya kan PM, B-nya QM. Maka persamaan kita menjadi apa? PMX plus QMY. Ya toh? Karena B-nya QM, A-nya PM. Plus D, DX plus PX plus QY plus R, DY sama dengan 0. Bentuk ini sekarang, M-nya kita keluarkan. Maka menjadi M kali PX plus QY plus D kali DX plus PX plus QY plus R, DY sama dengan 0. Ciri khas bentuk kemungkinan yang kedua, pokoknya bentuknya yang kita rubah menjadi bentuk baru, itu adalah bentuk yang sama. Nah, saatnya kita mencari bentuk yang sama. Di DX dan di DY ada bentuk yang sama tidak? Kan gitu. Jadi ciri khas dari bentuk yang kedua, itu kita wajib mencari bentuk yang sama. Yang di DX bentuk yang sama dengan DY yang mana? Ternyata bentuk yang sama di DX dan di DY adalah PX plus QY. Betul tidak? PX plus QY di DX kan sama dengan PX plus QY di DY. Itu adalah bentuk yang sama. Jadi kata kuncinya itu, tolong dipegang untuk mencari penyelesaian bentuk yang kedua, apapun bentuknya. Pokoknya kalau kemungkinan yang kedua, yang kita misalkan menjadi bentuk baru, itu adalah bentuk yang sama di DX dan di DY. Nah, sekarang bentuk yang sama kita di DX dan di DY itu adalah PX plus QY. Sehingga kita misalkan menjadi bentuk baru, yaitu U. Tolong dicatat ya. Jadi kalau di kemungkinan yang kedua, kita harus mencari bentuk yang sama di DX dan di DY. Jadi wajib kita cari bentuk yang sama. Nah, sekarang kita rubah. PX plus QY kan sama dengan U. PX-nya kan sama dengan U min QY. PX sama dengan U min QY. Kita turunkan sekarang. PDX
sama dengan, kalau kita turunkan, PDX sama dengan DU min Q DY. Maka DX-nya menjadi apa? DX adalah sama dengan DU min Q DY per P. DX adalah sama dengan DU min Q DY per P. Itu adalah DX kita. Nah, bentuk yang kita dapatkan ini tinggal kita masukkan ke persamaan kita. Persamaan kita tadi terakhir kan ini ya. Yang terakhir kan ini. Maka menjadi apa? M kali U plus T. DX plus U. Ini PX plus Q-nya kan U plus R DY. DX-nya kan kita rubah. DX-nya kita rubah sekarang. DX-nya kita rubah menjadi ini. DU min Q DY per P. Kan itu. Sehingga menjadi apa? Persamaan kita menjadi ini. MU plus D. Kali DU min Q DY per P. Plus U plus R. DY sama dengan 0. Semua kita kalikan dengan P. Maka menjadi apa? MU plus D kali DU min Q DY plus P. Nah, karena kita kalikan dengan P toh, maka plus P kali U plus PR DY sama dengan 0. Kan kita kalikan dengan P. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan hasil bentuk ini. MU plus D. Nih, kita kelompokkan yang DU dengan DU, DY dengan DY ya. Maka kita mendapatkan hasil MU plus D. DU plus PU plus PR. Min Q ini, yang ini menjadi Q kali C. Sama dengan 0. Kita mendapatkan bentuk ini. Ini adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang tercampur, tetapi mudah untuk dipisahkan. Penyelesaiannya seperti yang ini. Nah, ini di diktat yang saya share di pertemuan 2 kemarin itu, saya belum memasukkan ini ya. Tolong ini menjadi catatan ke Anda. Karena saya lupa memasukkan ke, sebenarnya di bukunya nggak ada. Cuma ini bisa kita simpulkan. Ini tolong menjadi perhatian. Nah, ini catatan untuk bentuk yang kedua. Ini tolong Anda catat. Ini adalah bentuk lain dari kemungkinan untuk bentuk yang kedua. Jadi, catatan untuk kemungkinan lain untuk bentuk yang kedua tadi. Kalau bentuk yang kedua tadi kan A per P sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, ya tidak. Bentuk yang ini kan tadi A per P sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Kemungkinan yang lain itu bisa apa? A per P sama B per Q. Sama dengan C per R. Itu kan sama dengan C per R, sama dengan konstanta baru, yaitu M. Nah, kemungkinan yang lain dari bentuk yang kedua, itu adalah A per P sama dengan C per R, tidak sama dengan B per Q. Ini jadi kalau kemungkinan bentuk yang kedua tadi, kemungkinan yang ini kan A per P sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Kemungkinan yang lain, ini adalah ini. A per P tidak sama dengan B per Q, tetapi sama dengan C per R. Kemungkinan yang lain, A per P sama dengan C per R, tetapi tidak sama dengan B per Q. Di kedua kemungkinan ini, itu di diktat yang lain nggak ada, tidak disebutkan.
Tetapi aplikasi di soalnya banyak. Jadi tolong diperhatikan bentuk yang lain ini. Walaupun di dikta tidak disebutkan, tapi aplikasi soalnya banyak banget yang bentuk ini atau yang ini, itu aplikasi soalnya banyak banget. Oh, ternyata hari ini kita tidak sampai ke contoh soal ya. Enggak apa-apa. Nah, sekarang untuk ini kemungkinan yang kedua. Jadi kemungkinan yang kedua bisa 3 kemungkinan ya tadi apa? A per P tidak sama A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Kemungkinan yang kedua A per P tidak sama dengan B per Q sama dengan C per R. Kemungkinan yang ketiga dari bentuk yang kedua I adalah A per P sama dengan C per R tidak sama dengan B per Q. Nah, sekarang untuk bentuk tidak homogen bentuk yang ketiga. Ketika apa? A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, kalau ada soal yang berbentuk 3I ini mukjizat ya, anugerah gitu. Anugerah yang tidak nilai gitu karena penyelesaiannya menjadi sangat sederhana. Jadi kalau kita punya bentuk A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R itu adalah semua konstanta karena A per P kan konstanta, B Q konstanta, CR konstanta, maka menjadi konstanta M ya tidak. Akibatnya apa? Maka A itu sama dengan PM, B-nya IM, C-nya RM. Bentuknya adalah itu. Nah, tinggal kita masukkan aja. Maka menjadi apa? Menjadi A-nya adalah PM, PME, ya toh. B-nya adalah IM, maka menjadi IMY, C-nya adalah RM kali DX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Yang ini kalau kita rubah, kita keluarkan M-nya, maka menjadi apa? M kali PX plus QY plus RDY sama dengan PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Bisa dibagi ya, dicoret-coret, habis. Maka tinggal apa? MDX plus DY sama dengan 0. Ini kan PD dengan variabel yang sudah terpisah. Penyelesaiannya bagaimana? Tinggal diintegralkan. Maka kalau diintegralkan hasilnya apa? MX plus Y sama dengan C. Sama dengan C. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak mungkin sampai contoh soal ya. Ternyata yang PD tidak homogen kita belum sampai ke contoh soalnya. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, masih ada 2 menit. Kita selesaikan untuk bentuk yang ketiga I ya. Bentuk yang kedua ini maksud saya bentuk ini. Ini bentuk yang kedua. Kalau ada Y fungsi X, Y, DX, kali X, X, Y sama dengan 0, maka yang kita rubah menjadi bentuk baru adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama apa? Yaitu perkalian X dengan Y. X dan Y-nya kita misalkan menjadi bentuk baru. Jadi penyelesaian PD homogen dan tidak homogen yang selalu dirubah menjadi bentuk baru itu adalah bentuk yang sama. Saya ulangi lagi, khusus untuk PD homogen dan tidak homogen, yang dirubah menjadi bentuk baru adalah bentuk yang sama. Itu dicatat dulu. Jadi yang dirubah menjadi bentuk baru adalah bentuk yang sama. Bentuk yang sama di sini kan X kali Y. Kita rubah menjadi bentuk baru, yaitu Z. Maka Y sama dengan Z per X. Maka DY kita menjadi apa? X DZ min Z. Ya toh? Kalau ada ini kita turunkan kan menjadi DY itu sama dengan X DZ
plus ZDX per E kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke sini saja. Maka menjadi PD kita menjadi PD variabel baru ya. Karena X-nya kan X kali Y kan Z. Maka menjadi P Y kali Z P Y Z DX plus IX Z D sama dengan 0. Baik, pas jam 9 lebih 10. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita berarti penyelesaiannya besok ya. Besok Selasa kita selesaikan. Hari ini ternyata belum bisa. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting Anda paham. Baik, tolong dipelajari apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Silakan Anda lihat-lihat, Anda baca-baca. Untuk materinya tolong diperhatikan ya, karena ada beberapa catatan yang di modul tidak ada, saya sisipkan di sini. Kadang-kadang gitu ya, karena kan materi harus jadi modul kadang-kadang tidak ada, saya memperbaikinya adalah di tampilan kuliah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Tasya, Sukma, Umi, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.